Sama dengan barber, kalau pengen bagus, kita harus benar-benar menikmati prosesnya. Saran untuk customer nih yang punya ketombe berlebihan tuh apa? Customernya lebih anu sih, apa ya? Jadi partingan ini benar-benar hanya membutuhkan dua jepitan itu udah cukup. Mengikuti patokan tadi yang di tengah. Yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong tadi. Ini guys. Itu teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Aal Mancung. Nah, kali ini berbeda sekali teman-teman ya. Kali ini kita bertemu dengan rambut yang rambutnya benar-benar panjang, ini udah gondrong. Nah, ini bentuk rambutnya ada yang aneh juga dan kesehatan rambutnya sepertinya bermasalah. Dan kita tidak lupa perkenalkan dulu dengan Mas siapa kita yang akan eksekusi rambutnya nih. Ayo, oke Mas. Siapa Mas namanya Mas? Mas Farhan. Farhan, apa IG-nya aja. IG-nya Ahan, N-nya 4 kali underscore, N 3 kali. Banyak kali 4. Nah, sekarang kita kenalan juga dengan yang Mas ini. Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Wahyudi. Wahyudi. Nah, ada barber nggak Mas? Ada. Di daerah Celara. Celara ya, daerah kabupaten ya. Di kota di Jawa Timur ya, Probolinggo. Nah, ini jadi menariknya di sini semuanya nih. Wow, keren kali. Bentar dulu teman, aku berbicara ini. Kita fokus ke mana ini? Kita fokus ke rambutnya si Mas Ahan. Yo, bukan kaleng-kaleng guys rambutnya. Ini namanya rambut apa Mas Ahan? Warnanya? Warnanya merah. Merah. Yang sini merah, yang kanan merah. Yang kanan merah. Yang sebelah kiri. Nah, hijau. Hijau. Jadi merah hijau nih. Konsepnya apa? Aku disemprot jir. Ini konsepnya rambut apa Mas? Apa ya? Nggak ada konsep. Nggak ada konsep. Sebentar Mas, kita berbicara rambutnya Mas Ahan dulu, oke? Oke, kita bertanya-tanya nih Mas Farhan. Nah, siapa tahu ada viewers nih yang penasaran dengan rambutnya. Ini untuk pewarnaannya menggunakan merek apa nih? Atau diwarnai dengan apa ini? Dengan pilok atau apa? Ini bleachingnya pakai Inaura. Bleachingnya pakai Inaura. Ya. Terus pewarnanya Pakai Miranda profesional. Miranda profesional. Ya. Miranda ada berapa macam? Tahu saya tuh ada yang Miranda yang buat yang kecil tuh biasa, ada yang Miranda profesional nggak ada campuran, cuma pewarna doang. Cuma pewarna aja. Jadi dia Miranda yang profesional itu langsung jadi nggak kalau bikin itu? Ya enggak. Enggak ya, masih butuh proses-proses lainnya. Tapi bleachingnya pakai Inaura ya. Oke teman-teman. Ntar Mas Farhan, aku lihat dulu rambutnya. Siap, mantap. Boleh berputar Mas Farhan. Keren kali. Oke mantap. Sret, anjay. Wah mantap. Jadi ini konsepnya tukang cukur dipotong oleh tukang cukur. Yang ngerekam tukang cukur. Serba tukang cukur di sini. Oke. Sebelum dieksekusi Mas Farhan, kita bicarakan dulu ini rambutnya bagaimana nih. Tolong dicek dulu ya. Dan kita akan bertanya versi Mas Farhan ini bagaimana ini. Oke teman-teman, lanjut dulu kita ya. Sebelum ke tahap pemrosesan atau eksekusi, kita lihat dulu kondisi rambutnya bagaimana atau kita cek dulu. Nah, kira-kira Mas Farhan, bagaimana nih tentang rambut Mas Yudi? Ini bagaimana menurut Mas Farhan bagaimana? Kalau menurut saya ya, rambutnya Mas Yudi ini masuk ke tipikal rambut ikal. Tipikal rambut ikal. Oke, boleh lah. Siap. Boleh. Terus. Nah, selain ikal apa lagi? Untuk pertumbuhan rambutnya bagaimana? Tebal, tipis atau bagaimana? Kalau masalah pertumbuhannya tebal. Tebal. Ya, Nah, tebal. jadi untuk rambut ikal dan nyambung dengan pertumbuhan yang tebal ini bagaimana menurut Mas Farhan? Cocoknya dipotong rambut bagaimana? Cocoknya? Cocoknya sih mau kalau nggak kertin kok mahir sih. Yang sekarang. Yang sekarang. Selain itu? Selain potongan. Selain kurtin sama apa?
sama komaher ini apalagi yang kira-kira cocok di rambut ikal yang tebal begini? Ya set part cocok. Set part cocok. Ya, Hmm, banyak jadi- sih kalau banyak. anu. Anjay, Kalau- banyak sih. Banyak. Banyak. Oke. Kalau Boleh. pengaplikasiannya ke rambut ikal lumayan. Modelnya banyak ya. Jadi banyak. lebih banyak rambut Lebih ikal banyak tuh. rambut Oke. ikal. Mantap. Daripada yang rambut Ya, Lurus ngejigrak gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini katanya Mas Farhan nih, untuk rambut ikal itu paling enak ya Mas Farhan Ya. untuk mencari modelnya ya. Jadi banyak versi modelnya untuk rambut ikal gitu kira-kira ya Mas Farhan ya. Jadi teman-teman itu bersyukur di tempat kalian kalau kalian bisa mendapatkan customer yang rambutnya ikal dan tebal begini. Oke? Oke, lanjut. Nah, untuk kesehatannya rambut ini bagaimana kira-kira? Oke, kita Kita lihat lihat dulu ke orangnya. Kita tanyakan dulu, oke Mas. Gimana Mas? Anu, Keluhan. Nah, keluhannya kenapa? Keluhan kenapa? keluhan rambutnya. ini setiap apa ya, kalau pakai pomade itu kalau tidak keramas sampai 2 hari itu jadi ketombe. Jadi ketombe. Kalau pakai pomade, Setelah tidak keramas sampai 2 hari gitu. berarti sekarang misalnya pakai pomade, berarti lu keramas setelah 2 hari kemudian. Iya. Yang dipertanyakan apa? Nah ini sekiranya apa ya, ketombenya ini hilang apa ya? Hilang tanpa jejak. Jadi gimana Mas Nah, Farhan? Solusinya supaya tidak berketombe. Ini dulu, udah pakai pomade ya, nggak dibersihin lagi, nggak disampuin lagi. Udah pakai pomade, nggak sampuan 2 hari. Tidak, emang males kalau sampoan sampai 1 hari atau kali gitu. Ya soalnya kan kotor sih rambutnya, nah debu apa gitu kalau pakai pomade. Kalau gimana Mas? Kalau udah lama gitu. Lama pakai pomade biasanya Ya, kotor nggak kena. dibersihin. Nggak, kalau nggak dibersihin, Jadi nggak kotor? karir, Ya. jadi Biasanya kotor kena debu. kena debu. Iya, bener sih. Jadi harusnya kalau yang orang yang pakai pomade itu harus rajin keramas gitu ya. Di 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Khususnya kalau untuk mau tidur. Mau tidur. Bener nggak? Iya. Iya, karena pada saat tidur itu adalah pertumbuhan rambut yang paling cepat. Nah gitu. Jadi kalau nggak keramas dia berarti salah ya Mas? Iya, kalau nggak keramas sih salah. Salah ya. Iya. Karena menyebabkan rambut dia kotor dan berketombe. Sampai ketombe gitu. Nah ini nih. Nih. Caca. Kita lihatkan jelas-jelas di rambut kawan ini. Jadi rambut dia ini memang berketombe dan bermasalah. Gitu teman-teman ya. Nah, ini buktinya ketombenya juga ada yang beberapa yang jatuh-jatuh. Ini penyebab utamanya adalah apa? Pomade. Stop dulu. Jadi di sini teman-teman usahakan keramas kalau sudah pakai pomade. Khususnya ini pomade yang dipakai pomade apa? Pomade water base. Water base. Oil base. Oil base. Lah, kenapa lu pakai oil base sedangkan rambutnya panjang? Kenapa? Nah, kalau kering itu kan rambut saya kan bercabang apa kemana-mana gitu. Kenapa pertanyaan saya kalau memang rambutnya bercabang, kita jawab spontan aja di sini ya, supaya viewer ini bisa jadi cerminan gitu kan. Bener gak, Mam? Jadi dia ini akan jawab spontan. Kenapa waktu rambutnya bercabang, kenapa harus pakai pomade yang oil base? Lu memang untuk mengatasi keringnya apa memang untuk blunder ini sebenarnya? Kalau tujuannya sih mengatasi keringnya rambut ini kan. Karena rambutnya kering. Kalau kering itu kan berantakan kemana-mana gitu. Jadi pakai yang oil base. Setelah itu pakai yang oil base ternyata menyebabkan ketombe. Gitu ya. Jadi saran buat teman-teman nih Mas Farhan yang motong, sarannya gimana? Kalau saran buat teman-teman sih kalau dapat customer kayak gini sih, ya main aman aja sih ya, kayaknya. Ya kalau soal potongan Main aman. Main aman. Kalau untuk kesehatan Kalau untuk kesehatan lebih jangan apa? sampai lupa
berupa sambuan. Nah, kadang ketombe ini nggak cocok gitu juga ada, karena nggak cocok sambuan. Ada. Ada. Kalau untuk pomade nggak Kalau untuk komen sih kurang paham. nggak cocok juga ada. Cocok juga Jadi, ada sih ya. tapi kan ini penyebabnya adalah ketombe. Ketombe. Penyebabnya adalah pomade. Yang menyebabkan ketombe adalah pomade. Jadi saran untuk customer nih yang punya ketombe berlebihan tuh apa? Untuk customernya? Untuk customernya lebih sih apa ya? Lebih sering-sering dirawat lah rambutnya gitu. Rambutnya dirawat ya. Kalau udah ada keluhan, baiknya customer itu merawat dengan rambutnya gitu ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Farhan. Kita lanjut eksekusi dulu guys. Oke, kita lanjut ke tahap eksekusi. Nah, ini dia bentuk partingan dari Mas Farhan guys. Ini bentuk partingan. Ini namanya partingan apa Mas Farhan? U-section. Artinya? Artinya tapal kuda. Lebih enaknya sih pakai partingan tapal kuda, bentuk tapal kuda gitu. Kayak huruf U gitu ya. Kayak huruf U. Gitu. Oke, mantap kali. Ini partingan yang gak ribet guys. Jadi partingan ini benar-benar hanya membutuhkan dua jepitan itu udah cukup. Oke Mas Farhan, lanjut Mas Farhan. Lanjut dieksekusi. Ini dia ya. Wow, keren kali ini guys. Ini kira-kira mau dipotong model apa Mas Farhan? Mau dipotong model koma hair. Koma hair. Oke, siap. Untuk sampingnya mau dibuat apa? Mau dibuat taper fit. Taper fit. Oke, hajar kita ya. Oke, ini teknik-teknik barber yang harganya 500-an ini, anjay. Oke guys, kita lihat ini benar-benar teknikal yang luar biasa. Kenapa Mas nggak langsung pakai mesin aja? Soalnya saya maunya itu di sini nanti nggak terlalu tipis masalah di bagian sini terus sini. Nanti fokusnya soalnya jambang sama belakang. Belakang bawah aja ya. Oh, jadi menggunakan teknik gunting dulu ya. Jadi hanya menggunakan awalnya gunting aja. Karena Mas Farhan ini sampingnya tidak mau terlalu tipis Mas Farhan ya. Tujuannya di situ ya guys. Lanjut guys. Jadi gimana caranya pakai gunting itu Mas? Ini awal dari potongan dari sini ya. Nanti bisa dari sini. Nah, ngikutin terus guideline-nya dari sini. Ada patokannya ya? Iya, ada patokannya dari awal tadi. Jadi awal tuh patokannya. Ya. Lebihnya mana? Coba lihat lebihnya. Jadi yang diambil itu cuma lebih-lebihnya. Ya, lebih-lebihnya ini. Karena nanti selanjutnya masih ada eksekusi lagi ya. Ya. Tahap eksekusi lainnya ya kan. Oke, lanjut guys. Ini cara untuk memakai gunting gitu. Jadi ada tahap demi tahapnya. Jadi ini apa nama tekniknya Jas? Blend cut. Blend cut atau clean cut gitu. Kalau blend cut tuh gimana cara menguntingnya? Kalau blend cut sendiri potongan tumpul. Potongan Tumpul. blend cut itu tumpul. Yang dimaksud tumpulnya yang mana di ini? Potongnya tuh lurus gini aja. Lurus. Gak ada teksturnya gitu. Blend cut. Jadi ini belum bisa dipahamin ya teman-teman. Belum bisa nyampe. Jadi mungkin ini teknik apa? Teknik blend cut ya. Ya Jos? Ya. Blend cut. Oke, siap. Itu kira-kira teman-temannya. Kalau memotong pakai gunting kira-kira seperti ini tekniknya dari Mas Farhan ya. Itu sampai ke samping nanti tetap pakai gunting
Pakai gunting ya, Udah Mas. dari sini saya mulai lagi dari sebelah kanan. Setelah ini dari sebelah kiri sudah selesai. Selesai. Sekarang pindah ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri lagi. Oke, lanjut teman-teman. Kalau menurut aku teman-teman, potongan dengan gunting itu, wah, ini baru segini aja udah bagus sebenarnya ya. Sebenarnya sebegini aja udah bagus. Apalagi nanti ditambah dengan teknik-teknik lain ya. Karena kalau menurut aku ini Mas Farhan ini benar-benar profesional dan master. Anjay. Ini sudah bagus nih segini. Belum disentuh dengan teknik-teknik lainnya ya. Oke, kita lanjut di sebelah kiri. Namun di sebelah kiri ini tidak saya rekam dulu ya teman-teman, karena berhubung apa nih, baterai kita low, kita cas dulu sementara ya, supaya nanti ke depannya bisa direkam lagi selanjutnya setelah tahap ini mau diapain lagi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian samping kiri nih. Kira-kira ini benar-benar menikmati sekali dengan teknik dan alur barbernya. Kalau pengen bagus motong ya harus benar-benar menikmati seperti ini teman-teman. Karena ada teman saya pernah bilang bahwa barber itu tidak jauh dari musik katanya. Awalnya aku mikirnya di mana nyambungnya barber dengan musik. Nah, setelah saya pikir-pikir lebih dalam, ternyata memang benar-benar nyambung teman-teman ya. Kalau musik kan benar-benar harus menikmati. Kalau ingin menyanyi kan harus benar-benar menikmati storynya, ceritanya, supaya penyampaiannya itu benar-benar sampai ke hati pendengarnya gitu ya teman-teman. Sama dengan barber, kalau pengen bagus kita harus benar-benar menikmati prosesnya gitu. Nah di sini prosesnya Mas Farhan ini bukan proses kaleng-kaleng teman-teman. Ini sudah masuk ke teknik dan proses hairnet profesional. Anjay, selebeo kita ayam nih. Ini benar-benar keren sekali. Ini bukan teknik-teknik kaleng-kaleng teman-teman. Jadi nanti teman-teman nilai sendiri tentang cukuran Mas Farhan kira-kira bagaimana. Jadi biarkan viewer yang menilai ya Mas Farhan ya. Oke, siap. Oke, siap. Ini baru segini aja udah bagusnya minta ampun ya. Apalagi nanti oleh sudah selesai. Oke, lanjut ke tahap-tahap lainnya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini kira-kira masih dalam tahap proses awal kira-kira seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini bagaimana Mas Farhan? Kira-kira mau diambil dengan apa lagi? Saya mau ambil ini. Dengan mesin. Dengan mesin. Dengan guard nomor 2. Nomor 2 ya. Ya. Oke. Kira itu di bagian mana yang diambil dengan mesin? Di bagian sini. Kan tadi mintanya terprofes Ya. ya. Di sini nomor 2. Jadi nggak sampai atas ya? Nggak sampai atas. Cuman batas pertumbuhan rambut Ya. di sudut V-nya itu ya. Ya. Oh ya. Terus dengan sepatu nomor 2. Nomor 2. Tuasnya? Tuasnya close. Oh, close apa open? Open. Open apa close? Ini close. Close. Nanti diambilnya dengan close. Dengan close. Oh, oke, siap. Oke, lanjut Mas Farhan. Lanjut, ini diambil dengan guard nomor 2 dengan tuas di close ya. Ya. Oke. Mantap teman-teman. Bukan teknik kaleng-kaleng ini. Jadi setelah dipotong dengan gunting tadi, ini dipotong dengan guard nomor 2 di close. Kita lihat jadinya teman-teman. Jangan panik dulu ya. Kira-kira di area mana aja Mas Farhan yang dipukul dengan mesin? Mesin. Di sini nanti nomor 2. Terus setengah. 1. Terus ini di sini 0 sih nanti. 0. Oke, lanjut Mas Farhan.
Nah ini dengan anu ya, dengan timer ya. Iya, ini Paling bawah pas dengan lurus telinga ya. pas, Nggak lebih. nggak lebih, Jadi nggak bisa nego ya. nggak bisa nih. Oke, mantap. Kenapa harus ditandai dulu? Nah, soalnya nanti kan susah gitu, kalau pas di sini tipis mau ngambil setupnya tuh nggak susah. Jadi ditandai dulu ya, Tandain dulu, supaya nggak susah. nggak susah. Anjay, ini benar-benar teknik profesional barber ini. Kita lihat nanti jadinya ya teman-teman. Dari nomor 2 tadi ke shaver, ke trimmer. Setelah itu pakai No guard. no guard. Jadi mesin tanpa guard ya. Ya. Oke, siap. Oke, Open terus apa close? levernya open. Open dulu. Oke, lanjut. Kasih minyak dulu. Pelas guys. Benar ya. Ini diambil dengan tuas dibuka ya teman-teman. Nah, jadi di situ nyambung dengan blending ya. Dan setelah itu di close. Ditutup untuk ngeblending di trimmer tadi ya. Trimmer tadi. Menyambungkan dengan yang clipper dibuka ini ya. Ya. Oke, siap. Habis itu half. Separuhnya ya. Separuh. Jadi habis itu separuhnya. Jadi tuas tuh dimainkan di area situ ya. Supaya benar-benar dari awal udah nyambung ya Mas. Habis itu lanjut ke Nomor setengah. 0,5. 0,5. 1,5. 1,5. 1,5. Oke, lanjut. Lanjut ke 1,5. Open apa close? Di close. Di close. Nggak ada open, ada open nggak kan nanti? Nggak ada. Nggak ada. Close saja. Oh, mantap. Habis itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Jadi nyambung ya teman. 2, 1,5, 1 dan setengah, dan trimmer dan taper blade. Ya. Oke, siap. Mantap kali guys. Kira-kira tekniknya Mas Farhan begitu guys. Nah, ini udah lumayan mulus nih. Belum apa-apa aja udah lumayan mulus nih. Kalau udah teknik yang benar, belum apa-apa aja udah mulus nih. Apalagi udah selesai. Ini lanjut ke nomor setengah ya. Jadi semua di situ nyambung teman-teman. Maksudnya main dalam satu cerita itu ya. Atau dalam satu area itu bermain di situ. Nomor guard, nomor 2, nomor 1,5, nomor 1, nomor setengah, trimmer dan taper blade. Di situ bermain di area situ supaya benar-benar nyambung. Anjay. Nah, setelah itu pindah kemana lagi? Nomor 1 deh. 8. Keren nih guys. Asik guys. Ini nomor 1 ya. Oke, kira-kira seperti ini.
Tapi belum di blending bagian yang kepotong gitu teman-teman. Lanjut ke overcome. lanjut ke overcome ya. Oke. Sip. Nah, kira-kira ini jadinya teman-teman. Wow, ini baru jadinya di bagian samping ya. Mungkin kita rekam hanya di samping kiri saja dulu. Yang kanan nanti seperti ini juga. Nah, biar teman-teman yang menilai ya Mas Orhan. Oke? Biar viewer yang menilai menurut teman-teman bagaimana ini teknik fade-nya Mas Farhan. Nah, kira-kira masuk apa enggak gitu. Bisa dijadikan rekomendasi buat teman-teman atau tidak gitu. Oke teman-teman, silahkan nilai di bawah sini ya teman-teman, dinilai komentarnya bagaimana. Oke, di komen ya teman-teman. Sip, mantap guys. Lanjut Mas Farhan. Kira-kira ini lanjut ke yang mana, belakang ya. Bagian belakang dipotong sampai mana Mas? Sampai sini tengah. Tengahnya apa itu? Gunting, telinga. Oh, lurusnya segitu ya. Oke. Lanjut. Kita pindah ke sebelah sini teman-teman ya. Jadi batasnya di lurus ini Mas ya. Iya. Di lurus telinga ini ya. Batasnya di sini, yang bagian belakang. Yang bagian belakang yang Mas Farhan ambil ini ya. Nah, kira-kira segitu teman-teman. Ini teman-teman tunggu dulu, jangan di skip, ditonton dulu biar dapat pencerahan nantinya. Ini jadinya nanti jadi seperti apa ini. Oke, itu lanjut ke trimmer. Ini bagian bawah sendiri, ini di trimmer ya teman-teman. Trimmernya pakai apa? Keme, nggak perlu mahal-mahal ya. Karena yang dicukur bayar nggak? Nggak bayar. Jadi nggak usah mahal-mahal alatnya. Oke. Yang penting karyanya mahal guys. Itu lanjut ke Nogat open. Oke, siap. Lanjut. Bikin pola lagi. Jaraknya berapa? Kurang lebih 2 cm. 2 inci. 2 inci. 2 cm besar, Bos. Sekitar 2 inci. Bikin pola lagi. Setelah pola trimmer ini dipola lagi menggunakan taper blade. Tapi di open. Setelah itu lanjut ke langsung blending dengan nogat levernya di close. Wah, mantap. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya. Jadi biar selesai di situ ya. Oke, siap, mantap. Jadi teman-teman kalau sudah menggunakan taper blade dengan tuas dibuka, ya sebaiknya langsung ke tuas yang ditutup gitu supaya nggak bolak-balik. Jadi di area situ sudah selesai duluan teman-teman gitu. Jadi untuk di area lainnya nanti nggak mengganggu yang area ini gitu. Jadi udah selesai duluan ini gitu.
supaya nggak kerja 2 kali teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu atau ingin potongannya bagus seperti Mas Farhan ini, jangan lupa, nah, di Mas Farhan ini ada jimatnya nih. Nah, ini jimat nih. Ini jimat nih. Nah, ini. Wah, ini ada jimatnya nih. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Oke, teman-teman. Nah, jadi di bagian sini nih, ini ya. Di bagian sini nih, teman-teman. Di bagian sini udah selesai duluan nih. Karena ini menyelesaikan dari tuas dibuka, ditutup, dan hal separuhnya udah dimainkan duluan. Jadi nggak kerja 2 kali di bagian situ. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut, ini nomor berapa? 1,5. 1,5. Oke, ini ke 1,5 lagi. Siap. Untuk menyambungkan ke nomor 2 itu ya. Di open apa di close? Di close. Di close. Oke, siap. Boleh si customer boleh agak nunduk. Nah, jadi biar kerjasama dengan tukang potongnya. Mantap. Lanjut lagi ke guard nomor 1. Oke. Ini nomor 1. Untuk motong yang mana? Bagian sini yang ada garis. Oh, yang ada polanya tuh. Ya. Oke, siap. Menghilangkan itu ya. Oke, jadi tahap demi tahap ini jelas teman-teman ya. Jadi kalau udah nonton ini, aku yakin teman-teman dapat ilmu. Pastinya teman-teman ya. Kalau sudah nonton ini, pasti mendapatkan ilmu laduni, anjay. Nah, ya kan? Udah agak hilang ya. Oke, mantap teman-teman. Nah, belum selesai aja udah bagus ini. Ini nomor 1 ya, Mas? Masih nomor 1. Dituas dibuka apa ditutup? Dibuka. Dibuka, tutup nggak? Tadi di bagian sini tutup. Tutup dan buka dimainkan berarti ya. Oh, gitu mainkan supaya selesai di situ. Jadi yang belakang selesai, nanti tinggal pindah ke samping teman-teman gitu, guys. Biar lebih mulus lagi. Biar lebih mulus lagi. Pakai guard nomor 1,5. Oke, pakai nomor guard 1,5 biar lebih mulus lagi teman-teman. Agak nunduk guys. Nah, mantap. Tuh. Jadi supaya lebih mulus lagi pakai 0,5 supaya dihajar total. Mulus total ini teman-teman. Mantap sekali. Jos ini. Nah, setelah sekian lama selesai, ini lanjut ke apa lagi Mas Farhan? Kita overcome. Overcome ya. Wow. Jadi kita overcome yang nomor 2 tadi teman-teman ya.
ini overcom teman-teman. Oke. Mantap teman-teman. Jadi yang diperhatikan tuh bukan tekniknya teman-teman ya, tapi arah sisir dan arah mesinnya itu diperhatikan teman-teman, supaya bisa dapat seperti Mas Farhan ini, arah mesin dan arah pengambilannya gitu. Jadi bukan cuma tekniknya aja yang diperhatikan, tapi arah mesinnya, blade-nya yang mana yang kena, sisirnya mana yang dipakai, sebelah mana, ujung tengahnya tuh beda-beda soalnya teman-teman gitu. Jadi perhatikan sisirnya. Enjoy. Mantap. Nah, oke teman-teman ya, kira-kira kurang lebih seperti ini jadinya untuk bagian samping teman-teman ya. Teman-teman harap komen nih bagaimana, kira-kira ini bagus apa enggak teman-teman ya. Teman-teman komen aja di sini. Karena tadi yang sebelah kiri sudah di video, jadi sebelah kanan ini nggak perlu di video, supaya baterainya ngisi lagi ya teman-teman, karena baterainya agak low tadi. Nah ini kira-kira jadinya seperti ini nih untuk di bagian sampingnya nih, samping belakang dan kanan kirinya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Menurut teman-teman nih bagaimana jadinya nih, bagus apa enggak nih, teman-teman komen aja ya. Oke, untuk bagian samping yang kurang lebih seperti ini Mas Farhan ya. Ya. Jadi tinggal ngelanjutin bagian yang mana Mas Farhan? Bagian atas. Bagian atas ya, oke. Siap, kita lanjut ke bagian yang atas. Nah, ini teman-teman jangan di skip ya. Karena kemarin ada yang request, Mas tolong bikin tutorial untuk motong bagian atas karena saya masih kesusahan. Nah, ini udah nyampe ke bagian atas teman-teman. Sambil diputar dulu Mas Farhan. Ini nyampe bagian atas, jadi teman-teman jangan skip dulu supaya tahu cara pemotongan di bagian atas. Oke, putar lagi terus Mas Farhan, putar terus putar. Wah mantap, kita lanjut ke bagian yang atas. Sip. Oke, kita lanjut ke bagian yang atas teman-teman ya. Itu bagian atas Mas Farhan ya. Kira-kira nih bagian atas bagaimana cara memotongnya Mas? Kita Bagi dua dulu ya. Disemprot dulu pakai air zam-zam. ya. Air dari Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ini cara memotong di bagian atas ya teman-teman. Kemarin sempat ada yang request di bagian atas nih cara memotongnya. Oke, lanjut Mas Farhan. Oke. Pertama-tama Ambil dulu, bagi dulu jadi dua. jadi dua. Pas di tengah-tengah apa enggak? Tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Oke, jadi ini pas di tengah-tengah ya. Dibagi dua dulu. Kemarin yang request untuk potongan bagian atas, silahkan ditonton. Jangan kemana-mana dan jangan nonton iklan. Iklannya di skip aja. Nah setelah dibagi dua, terus lanjut ke sini. Bagian sini saya samain semua. Samain semua. Oh, jadi disamakan ya. Ya. Jadi gampang aja kalau bagian atas teman-teman, nggak perlu repot-repot. Ini kalau untuk potongan komahir ya Mas. Ya. Jadi langsung dibagi dua, langsung potong dari samping ya, Dari sini. dilurusin. Cara ngelurusinnya seapa? Soalnya kan bagian sini nih terlalu pendek.
ikutin bagian depan. Soalnya customernya nggak mau terlalu pendek-pendek banget. Hmm. Oke, siap. Jadi ngikutin yang sudah pendek ya. Sudah pendek. Jadi gitu aja. Ini mau dipotong koma akhir ini. Penarikannya sekitar sekitar 11,5 ini. Tahu nggak artinya 11,5? Apa itu? Jadi aku kan nggak paham matematika. Jadi yang ku maksud 11,5 itu kan, jadi kan aku nggak paham matematika. Nah, kita artikan dulu ke jam, arah putaran jam. Jadi kalau 11,5 itu sekitar gini kan. Angka 11 di sebelah ujung atas, angka 5 di sebelah ujung bawah. Jadi sekitar segini penarikannya. Jadi penarikannya tuh gini, dari jam 11 ke jam 5 gitu maksudnya. Gitu. Mantap. Jadi karena aku nggak paham matematika, susah ngejelasinnya. Jadi penarikannya 11,5 ya teman-teman ya. Oke, siap. Jadi ini ngelurisin ya Mas Farhan ya. Ke belakangnya siapa? Ini nanti gini. Agak naik ya. Agak naik. Untuk ini ngejar yang ini saya. Yang depan. Jadi ke belakangnya naik ya. Naik. Naik di atas, Nggak sampai atas banget, cuma sampai di atas telinga. di atas telinga. Jadi arah dari depan naiknya itu sekitar 8,2 ya. Ya, kalau jam itu 8,2 gitu teman-teman ya. Jadi nggak naik banget ya. Nggak naik banget. Kalau naik banget kan 7,1. Jadi ini 8,2. Benar nggak? Kali itu kalau diartikan dengan jam dinding teman-teman ya. Anjay. Karena ini potongannya potongan koma akhir. Sama ini ya, bagian kiri dan kanannya sama ya Mas Farhan ya. Sama. Jadi penarikannya sekitar 11,5 ya. Kalau bayangannya 45. Dan arah pemotongannya naik sekitar 8,2. Oke. Itu kurang naik kayaknya. Nah, itu ditarik dulu sama Mas Farhan supaya ngukur panjangnya sama atau tidak ini. Ternyata di sini jauh lebih pendek. Daripada sebelah kanan. ternyata jadi ngikutin yang sudah pendek ya. Ya. Jadi perhatikan teman-teman arah potongnya dan arah naiknya tuh ke belakang tuh seperti apa gitu. Supaya benar-benar sama. Mantap. Beginilah kira-kira teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu kalau motong itu. Sikat aja. Rusak kan rambut dia. Mantap.
Oke, kira-kira seperti inilah penampakannya artis-artis Korea. Koreanya KW. Korea KW. Oke, siap. Putar dulu. Dan kita lihat apa yang selanjutnya akan dikerjakan. Nah, ini kalau untuk bagian atas, kalau dibuat koma hair ya teman-teman. Setelah bagian samping kanan kiri selesai, nah ini dibentuk seperti apa lagi, Mas? Saya bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. 3 bagian. Tahu dari mana 3 bagian, Mas? Apa ini spontan jawab 3 bagian? Spontan. Spontan. Itu sebaiknya jangan terlalu pendek. Biarkan agak panjang ya. Nah, ini bikin patokannya. Ambil dikit aja. Trimming aja. Jadi arahnya tuh dari sini gini. Nah, dari belakang seret. Nah, ini nyelengkung nih. Kalau di jam tuh 12,3, artinya nyelengkungnya itu dari jam 12 ke jam 3. Jadi nggak terlalu gini. Nah, kalau 12,6 kan terlalu gini, ya kan? Jadi ini nyelengkungnya gini aja, seret, baru lurus ke depannya. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, perhatikan cincinnya. Cincin itu adalah cincin jimat. Makanya dia potong selalu bagus. Anjay. Perhatikan jari-jarinya. Tarik. Oke. Aduh lah. Tuh ngikutin yang sudah dipotong, teman-teman. Ini jadi untuk koma hair bagian atasnya jadi seperti ini nih. Versi Mas Farhan. Lanjut sampai ke depan. Sip, Mas. Oke. Ke kanan. Nah, setelah di bagian terbagi menjadi 3 yang sudah dipotong patokan itu buang ke sebelah kanan. Didapatkan. Dan kita potong bagian belakang mengikuti patokan tadi yang di tengah. yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong tadi. Ini guys. Itu, teman-teman. Nah, ternyata dia sudah mulai bisa bilang guys. Potongnya lurus apa gimana? Apa mengikuti 12,3? Ya, ini untuk kepala ini. Ya, 12,3 kira-kira ya. Jadi potongannya itu lurus tapi nyelengkung. Jadi square-nya tuh nyelengkung gitu. Ini guys patokannya. Itu kan patokannya yang di dalam jari itu, teman-teman. Shred. Mantap guys. Bilang dulu, mantap guys. Mantap guys. Siap. Ini cara motong bagian atas ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan di skip dulu kemarin yang bilang cara motong bagian atas. Yang nanya bagaimana cara motong bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai ke depan, sampai dari belakang sampai depan itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi sangat jelas sekali ini ya. Oke. Nah, setelah selesai di bagian kiri, di bagian kanan gimana lagi? Ambil lagi jadi 3 lagi, 3 bagian lagi. Terus setelah itu kita buang ke kiri. Kita buang ke bagian kiri. Mantap guys. Dan untuk menyamakan yang bagian kiri. Ya. Nah, potong dari
belakang terlebih. Belakang lagi seperti yang sebelah kanan. Sekali, Ngambil guys. dengan tujuannya sama seperti Dari awal tadi sama. dari awal tadi. 12,3. Ya. Oh, siap. 12,3 ya. Jadi nyelengkung gini. Dari arah jam 12 sampai jam 3. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Sampai ke depan itu, teman-teman. Jangan sampai lepas itu. Tetap dipantau Mas Farhan ini. Mas Farhan, nah itulah dia Mas Farhan. Yang rambutnya merah ya, Mas? Merah dan hijau. Merah dan hijau. Ini kalau ketemu orang yang rambutnya merah dan hijau, itu berarti Mas Farhan. Kamu sapa aja Mas Farhan gitu. Merah dan hijau. Ini bukan rambut kaling-kaling ini Mas Farhan ini. Nah itu dia teman-teman. Jadi patokannya tadi yang di tengah itu teman-teman. Yang di tengah kan udah pendek. Nah, jadi dia mengurangi yang belum pendek itu. Nah itu kan udah kelihatan jelas tuh. Nah itu yang lebih itu kelihatan jelas. Jadi dia ini kalau sudah dipotong dengan sama rata seperti itu, nah, jadi potongan selanjutnya dia nggak bingung mau potong seperti apa sih customer ini. Dan tukang potongnya nanti walaupun dia pindah-pindah itu nggak bingung juga dia. Nah itu lebih-lebihnya tuh. Nah itu kan kelihatan tuh teman-teman. Jadi tengah itu adalah patokannya. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman. Oke guys, mantap guys. Mantap teman-teman. Sampai ke depan seperti itu ya. Oke, kita skip dulu. Tapi teman-teman jangan di skip ya teman-teman. Oke. Nah itu sudah ada patokannya di depan. Nah itu lebihnya tuh. Nah, nanti yang motong selanjutnya tuh nggak bingung dia. Begitu teman-teman. Mantap guys. Mantap guys. Ini adalah artis Korean style. Anjay. Sampai ngantuk dia guys. Alang. Oke, sekarang lanjut ke styling. Oh, belum? Cek dulu. Oke, setelah semuanya selesai, ini lanjut ke apa, Mas? Apa ya? Di tekstur sedikit aja biar jatuhnya natural. Oke, bagus. Berarti digunting dengan Gunting sasak. Terserah wis mau ngomong apa. Digunting dengan gunting sasak supaya lebih tekstur gitu ya kan. Supaya nggak terlalu kaku gitu kan, Mas ya. Iya. Mantap. Jadi teksturnya nggak terlalu kaku nanti teman-teman. Gitu. Belum di styling aja udah bagus gini teman-teman. Jadi itu cuman matikan dong suaranya. Takut kena hak cipta. Jadi ini cuma bagian ujung-ujungnya tuh cuman diambil dengan gunting sasak ya Mas ya. Ya. Jadi supaya jangan sampai disasak sampai dalam ya. Ya. Jadi cuman ujungnya aja. Ujungnya saja. Ya melolo. Oke teman-teman. Ini belum di styling aja udah bagus kayak gini. Nah, sip guys. Dikeringkan dulu guys. Bersihkan dan dikeringkan. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian styling ya teman-teman ya. Ini saya agak menjauh dulu karena hair dryer saya ini cuman harga 1 jutaan aja, jadi suaranya agak berisik ya.
Ini kita ngevlognya jam 12 ini teman-teman ya. Ini adalah lanjut ke styling nih. Nah, jadi nanti jadinya teman-teman tuh nilai sendiri ya bagaimana potongan rambut Mas Farhan ini. Kira-kira sudah masuk nominasi potongan atau teknik kategori potongan rambut modern apa belum nih? Kalau menurut teman-teman bagaimana di komen ya. Kira-kira teknik Mas Farhan dan hasil potongannya ini udah masuk kategori potongan modern tahun 2022 atau tahun 2021 atau 2020 terserah. Yang penting komen teman-teman ya. Lanjut Mas Farhan. Oke guys, kurang lebih seperti ini hasilnya potongan dari Mas Farhan. Menurut teman-teman, ya dulu Jos. Menurut teman-teman, ini bagaimana hasil potongan dari Mas Farhan nih? Udah masuk kategori potongan rambut modern terbaik apa belum nih? Nah, jadi teman-teman yang komen. Nah, untuk Mas Farhan, tolong dijelaskan dulu dan diputar-putar. Dijelaskan dulu bagaimana ini Mas untuk bagian atasnya? Yang bagian atas. Ya. Ini kan stylingnya koma hair ya. Stylingnya koma hair. Koma hair. Yang dimaksud koma hair ini loh stylingnya. Bentuk koma. Bentuk koma, bentuk huruf koma ya. Ya. Jadi untuk bagian bawah. Untuk bagian samping dipotong taper fade. Taper fade. Ya. Oke, silahkan diputar dulu. Ini nampak bagian samping dan ini nampak Bagian belakang. Wih, keren, sumpah keren guys. Dan sampingnya? Sampingnya sebelah kanan. Terus putar lagi sampai depan. Ya. Nah, sip. Kira-kira nih untuk Mas yang dipotong nih, sip Mas? Mantap, keren. Mantap, keren nih. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman hasilnya dari Mas Farhan. Bagaimana menurut teman-teman? Tolong dinilai ya biar teman-teman yang menilai. Potongan Mas Farhan ini udah termasuk kategori Mas, tolong di situ Mas. Potongan Mas Farhan ini udah termasuk kategori potongan rambut yang modern, top 2022 atau 2000 berapa kan gitu ya kan. Nah, tolong dong dijelaskan ke teman-teman setelah nonton nih jangan lupa apa kan gitu. Jangan lupa subscribe. Anjay, terima kasih ya buat teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya yang sudah menonton. Terima kasih. Dukung channel ini untuk mendapatkan monetisasi. Dukung sampai benar-benar monetisasi. Dan jangan lupa komen kalian pengen potongan seperti apa di sini. Nanti kita akan usahakan mencari modelnya. Gitu. Tolong diputar sekali lagi teman-teman. Putar sekali lagi bos. Sip, mantap Jos. Terus mantap guys. Mantul. Anjay selebe. Oke sip. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.